Jadi kalau kita dibicarain orang, diam aja, tak usah dipersoalkan. Jadilah seperti budrung Raja Wali. Itu prinsip kita. Pokoknya kewajiban kita sebagai hamba lakukan. Apa itu? Kalau sakit berobat. Sembuh tak sembuh, ikhlas sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Bapak, para pembina JMS, pengurus JMS, dan para orang tua kita, juga semua kita yang hadir di kesempatan ini, rahimakumullah. Istimewa Pak Masril Damkori yang baru pulang berbulan baru. Ini kan tahun 2023, baru 5 hari berlalu. Rasulullah bilang, "Mangkana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabbih." Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Berarti siapa yang tahun 2023 lebih baik dibanding 2022, maka dia termasuk golongan yang beruntung. Sebab itu ada beberapa sikap yang harus kita miliki di 2023. Yang pertama, bila engkau digosipkan atau difitnah, maka itu sebuah keberuntungan, bukan sebuah kerugian. Biarkan mereka berbicara tentang dirimu, karena memang mulut orang tidak bisa kita sumbat. Apalagi mulut orang banyak. Tangan kita cuma 2. Yang bisa kita sumbat hanya telinga kita dengan kedua jari kita. Wakil Hasan al-Basri, dikatakanlah kepada Hasan al-Basri, annal fulana, yang tahukah bahwa si fulan telah membicarakanmu. Maka apakah dia? Marhaban bihusni ma lam af'al. Selamat datang dengan kebaikan yang tidak pernah aku lakukan. Jadi saat dia dibicarakan, digosipkan orang, malah dia berkata, selamat datang kepada kebaikan yang tidak pernah aku kerjakan, yang tidak akan rusak oleh ujub dan riya. Jadi salah satu ciri-ciri ahli surga, biar Ustaz buka rahasianya, orang yang banyak digosip dan difitnah, tapi dia berlaku sabar dan ikhlas. Itu ciri-ciri ahli surga itu. Tapi jangan bikin-bikin kerjaan. Dia tetap baik, natural, tapi dia tak lepas dari gosip, tak pernah lepas dari fitnah. Itu ciri-ciri ahli surga itu. Karena apa? Ia banyak mendapatkan kebaikan yang ia tidak lakukan. Dia nggak sholat tahajud, tapi pahala tahajud ada.
Dia nggak puasa Senin Kamis, tapi pahala itu ada. Dia nggak baca Quran 1 hari 1 juz, tapi pahala itu ada. Dari mana? Mereka yang menggosipkan dirinya. Jadi kalau kita dibicarain orang, diam aja, kamu usah dipersoalkan. Jadilah seperti burung raja wali. Di saat hinggap di atas punggungnya burung gagak hitam, burung raja wali justru makin tinggi dia terbang. Lama-lama burung gagak hitam kewalahan, kehabisan oksigen dia. Ujungnya dia keluar turun dari punggung burung raja wali. Nah, kita juga seperti itu. Gosip orang tentangmu, fitnah orang terhadapmu, jadikan itu pelecut semangat untuk lebih hebat dari yang mereka ceritakan. Itu sikap yang pertama. Jadi artinya jangan terpengaruh kita untuk jadi orang yang lebih baik dengan pembicaraan orang terhadap kita. Justru lakukan itu sebuah alasan untuk kita lebih berprestasi. Yang kedua, di saat orang-orang baik menjalani hidup, yang dia lakukan sibuk memperbaiki diri. Tapi orang-orang jelek menjalani hidup, dia sibuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Kita jadi orang baik, sibuk ajalah kita memperbaiki diri. Sholat yang kurang bagus kita perbaiki. Baca Al-Quran yang kurang lurus kita luruskan. Pemahaman yang kurang pas kita perdalam supaya benar pemahaman kita. Ini. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, sikap kita untuk menghadapi 2023 ikhlas. Kemarin Ustaz dapat telepon dari seseorang ibu-ibu dari Bandung. Dia mengadu, dia tipu orang. Begitu dia pensiun dari dinas kesehatan di Pekanbaru ini, balik dia ke Bandung. Di Bandung dia beri rumah sama orang tuanya. Wasiatkan biar dia yang nempatin rumah itu. Sehingga rumahnya yang di sini pun dia jual. Pulang-pulang bawa uang banyak lah. Datanglah kawan ibu ini satu sekolah waktu SMP kelas 2. Mengajak dia investasi. Udah berjalan sekian tahun, hilang uang. Nggak ada investasi, bodong semua. Nangis-nangislah dia minta pencerahan. Lalu dia bilang, aku sudah amalkan ayat 15. Tenang sedikit hatiku Pak Ustaz, tapi aku butuh pencerahan dari Ustaz. Di sini Ustaz mulai naiklah tensi. Karena begini, amalan-amalan yang seperti itu pembodohan itu. Kan ayat 7, ayat 5, ayat 15. Itu artinya, ada beberapa ayat Al-Quran, 7 ayat, ada surat Al-Baqarah ambil 1 ayat, surat Al-Imran 1 ayat, surat An-Nisa 1 ayat, digabung menjadi 7 ayat, disebut ayat 7. Kalau 15 ayat yang digabung disebut ayat 15. Kalau 5 ayat yang tergabung di situ disebut ayat 5. Itu aja sebenarnya tuh. Disuruh mengamalkan itu. Siapa yang mengamalkan ini hidupnya akan melapang. Siapa yang mengamalkan ini rezekinya akan banyak. Ini pembodohan. Rasulullah nggak pernah mengajarkan yang begitu-begitu. Contoh, yang paling sering dikatakan guru-guru kita dulu apa katanya? Siapa yang mengamalkan ayat 1000 dinar 3 kali setiap selesai sholat, dia akan kaya raya. Rezekinya akan datang dari penjuru yang tak terduga. Maka setiap habis sholat, sebenarnya tujuan guru ini positif, supaya kita sholat aja sebenarnya tujuannya. Tapi kita yang mengamalkan, menganggap dengan mengamalkan itu kita akan kaya. Jadi setiap selesai sholat,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 kali. Tiap habis sholat. Udah 5 tahun dia amalkan. Benarkah dia kaya raya? Enggak. Utangannya enggak kebayar sama dia. Ngapain enggak dia tengok guru yang mengajarkan tuh? Guru yang mengajarkan ke dia itu kaya raya enggak? Enggak kok percaya gitu. Kan tolol bin bongak kita itu. Karena apa? Mengamalkan ayat itu enggak seperti itu. Kita baca artinya. Coba buka surat 2, surat 65. Akhir ayat 2 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, kita lihat. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa akan Allah atau kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah atau ia jadikan baginya. Bagi siapa? Bagi yang bertakwa. Bagi yang bertakwa, ia jadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Jadi Allah menjadikan bagi orang yang bertakwa makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan ia beri rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Hu, akannya siapa? Akannya yang bertakwa. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak ia duga-duga. Terus wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Fahuwa hasbuh, maka ia siapa di sini? Kan? Maka ia di sini, ia Allah. Fahuwa, maka ia hasbuhu, akan mencukupkannya. Mencukupkan siapa? Orang bertakwa. Tawakal lagi di situ. Ya, dia akan mencukupkannya. Fahuwa hasbuhu, dia akan mencukupkannya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah akan menyampaikan, akan melaksanakan semua urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah sudah menjadikan segala sesuatu punya ukuran. Dari ayat ini kesimpulannya, untuk dapat jalan keluar dan rezeki yang tak terduga, gimana caranya? Bertakwa kan? Bukan membaca ayat ini kan? Bertakwa. Apa itu bertakwa? Berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan seterusnya. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, baik secara zahir dan batin. Takwa namanya. Kalau engkau seperti itu, yaj'allahu makhraja, Allah berikan engkau jalan keluar. Jadi bukan mengamalkan supaya kau banyak duit, ini amalkan. Supaya kau dapat anak, ini amalkan. Supaya kau dapat istri, ini amalkan. Udah berapa puluh tahun si Amril amalkan, tak dapat istri sampai sekarang. Ya kan? Oh, udah dapat dia. Ustaz tak amal-amalkan, dapat. Oh, seno nggak ada, udah ngamal-ngamalkan. Alah, antara lepas dan dapat. Kan seperti itu. Jadi jangan tertipu begitu. Jadi selama ini kita disuruh amalkan ini sekian kali. Kemudian barang siapa yang bertawakal, berserah diri akan Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi supaya cukup caranya gimana? Rela pasrah sama Allah, terserah Allah mau gimana. Hasbuhu, Allah akan cukupkan.
bukan diamalkan, dibaca berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Kalau cuma sholat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi bakal jadi orang kaya. Gampang banget. Ada yang pernah korban pengamalan seperti itu? Halo? Pernah dulu mengamalkan seperti itu? Yalah, malu pula lah mengakuinya. Iya, sering itu. Oh, itu berguru dia nih, amalkan ini berulang. Padahal jelas kok artinya gitu. Kenapa kita mau dibodoh-bodohin? Itulah sonok orangnya namanya. Yang orang Belanda masuk Islam itu. Di Aceh. Itu namanya. Dia yang mengibulin kita semua. Itu pula yang dicuru-curu sebahagian guru-guru kita. Sampaikan ke kita. Padahal jelas mengamalkan ayat itu gimana. Itulah ibu tadi. Apa katanya? Saya mengamalkan itu mendapat pencerahan. Macam-macam lah ceritanya. Panjang. Ustaz mau mandi, mau pergi ngaji. Tak berhenti-berhenti teleponnya. Supaya saya bisa nerima Pak Ustaz. Akhirnya udah capek dia ngomong. Ustaz juga udah mau mandi banget. Udah telat. Ibu. Iya Pak Ustaz. Selama ibu merasa pemilik harta itu ibu, maka selama itu ibu tidak akan pernah rela dan ibu akan terus gelisah. Selama ibu tidak yakin bahwa sebenarnya hilangnya harta itu atas kehendak Allah yang berlaku, sehingga dia sebenarnya mengambilnya melalui yang menipu, maka selama itu ibu akan stres memikirkannya. Jadi solusinya ikhlaskan aja. Ikhlas siapa ya Ustaz? Kalau ibu ikhlas enggak ngomong. Oh gitu lagi. Enggak ngomong ibu lagi gitu. Karena Allah pemilik, dia yang mengambil. Sehingga kita disebut dengan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makasih Ustaz sudah bintang saya, sudah ada pencerahan. Alhamdulillah. Udah Ustaz, assalamualaikum. Wow, waalaikumsalam. Senanglah hati Ustaz jadinya. Jadi artinya apa? Banyak orang menganggap amalan pencerahan seperti itu. Kan begitu hidup ini. Mengamalkan itu bukan membaca, tapi aplikasikan dalam keseharian. Nah, yang paling utama, apa yang harus kita aplikasikan dalam keseharian kita? Keikhlasan. Biar kita bahagia di 2023 ini. Karena umur kita sudah berkurang. Mana tahu, nggak sampai ikut kita 2024 pemilihan presiden, keburu kita mati. Biar kita bahagia sebelum mati. Ini kan bakal ada pilpres nih. Udah mulai hangat-hangat ini politiknya nih. Ustaz nggak ada kampanye-kampanye di sini. Pokoknya independen kita. Siapa mau pilih siapa terserah. Mau pilih Anies Baswedan, pilihlah. Mau pilih Prabowo, pilihlah. Mau pilih Yunapril, pilihlah. Masalah Ustaz itu. Tapi masalahnya sebelum itu datang, mana tahu kita keburu mati. Umur kita sudah berkurang, sekarang sudah 2023. Biar kita matinya bahagia. Ikhlaslah hidup ini. Kalau sudah ikhlas, nggak ngotot. Kan salah satu yang membuat kita stres di saat kita ngotot. Mau kita harus berlaku. Bagi yang tak punya anak, harus punya anak. Tak dapat anak. Udah pergi pakai bayi tabung, bayar sekian ratus juta, sekian miliar. Gagal. Stres. Kenapa dia stres? Karena maunya tidak berlaku. Kapan dia bahagia? Jadi ikhlas, sudah ditakdirnya kita belum diberi anak, udah nikmati aja begitu. Ada yang stres, kalau engkau menikah sebelum Ramadan, nanti Lebaran bawa jalan bulan madu. Ngotot mau menikah mau Ramadan, tak dapat pasangan, makin kurus, stres. Ngapa dia stres?
keinginannya tidak berlaku. Jadi bukan masalahnya yang apa, masalah itu yang bikin kita stres. Keinginan kita yang tak berlaku itu yang bikin kita stres. Atau ketidakinginan kita terjadi. Kita tidak mau menikah dengan orang ini. Dia yang menjadi jodoh. Selesai itu. Kita tidak mau ditugaskan di tempat ini. Malah kita di sana ditugaskan oleh atasan. Stres itu artinya apa? Maumu tidak berlaku, tetap juga ke sana ujungnya. Pada saat kita ikhlas, insya Allah aman itu. Jadi 2023 kita jalani ikhlas. Dengan ikhlas. Relakan apapun kehendak Allah yang terjadi buat kita. Kita harus hidup seperti penumpang sampan. Membiarkan sampan pergi sesuai dengan arus air. Kalau kencang, ikut kita kencang. Kalau lagi lambat, ikut kita lambat. Kalau belok-belok, ikut kita belok-belok. Usah dilawan arus itu, ikutin aja arus itu. Sampai kita tujuan, insya Allah. Nah, seperti itu. Jadi, apapun ceritanya kita harus ikhlas. Jangan macam-macam kita, supaya kita bahagia. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kamu nggak disuruh kecuali mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Mengabdi di sini artinya memanfaatkan diri untuk semua makhluk. Untuk manusia iya, untuk binatang iya, untuk tumbuh-tumbuhan iya. Itu prinsip kita. Pokoknya kewajiban kita sebagai hamba lakukan. Apa itu? Kalau sakit berobat. Sembuh tak sembuh, ikhlas sajalah. Kalau ingin dapat harta, bekerja. Dapat tak dapat, ikhlas sajalah. Untuk dapat ilmu, belajar dan berdoa. Belajar sungguh-sungguh, berdoa munajat kepada Allah. Dapat tak dapat, ikhlas sajalah. Yang penting kewajiban dilakukan. Yang jadi masalah ini kan kita tidak melakukan kewajiban sebagai hamba. Kita keburu ke takdir sebelum kewajiban dilakukan. Aku udah punya takdir kok. Terus posisimu sebagai hamba melakukan kewajibannya di mana? Itu yang harus ditanyakan. Jadi kadang-kadang orang keduluan ngomong takdir, itu yang disebut mendahului takdir. Kalau misalnya seperti kisah Ali bin Abi Thalib, dia bersandarlah di bawah dinding yang rapuh. Dia tengok dinding ini sudah rapuh. Dia pindah. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib nyeletuk, wahai Ali, apakah engkau sudah tidak percaya lagi dengan takdir Allah? Kenapa engkau berkata seperti itu? Kalau takdir Allah engkau tidak akan kena oleh reruntuhan dinding yang rapuh itu. Sekalipun engkau bersandar di situ, engkau gak akan kena kok. Lalu kenapa engkau harus pindah? Kan sudah ada takdirmu. Maka Ali jawab, aku itu karena percaya dengan takdir makanya aku pindah. Takdirku, kalau aku bersandar di dinding rubuh, aku kena. Itu takdirnya. Makanya aku menghindar. Sebab takdir berikutnya, kalau aku menjauh dari dinding rubuh, aku tidak kena. Makanya aku pilih takdir yang selamat. Itu jawab Ali, aku pilih takdir yang selamat. Kalau aku sudah menjauh memilih takdir selamat, ternyata aku kena juga. Itulah takdir yang tidak bisa aku lari daripadanya. Wah, baru terjadi sahabat tadi. Jadi takdir itu jangan diduluin, pilih dulu. Kalau aku berjalan di tengah jalan, takdirnya biasa itu ditabrak mobil. Kalau aku berjalan di trotoar jalan, takdirnya aku selamat tuh. Ya udah, pilih takdir selamat. Udah berjalan di trotoar, datang tuh gak mobil Pajero, mabuk supirnya. Dipanjatnya itu trotoar, kena tabrak juga dirimu. Alah, itulah takdirku. Baru ngomong takdir. Jadi artinya berbuat dulu, berikhtiar dulu, baru katakan takdir.
Kebanyakan kita kan terlalu tinggi gajinya. Belum berbuat, sudah langsung ke takdir. Hilang kewajiban kita sebagai hamba. Nah itu dia. Jadi jangan biarkan tahun ini berlalu yang kita tidak isi dengan keikhlasan. Usah kita ngotot. Terimalah apapun takdirmu. Tapi ingat, tugasmu sebagai hamba, lakukan dulu. Kemudian yang ketiga, di tahun 2023 ini, apa yang harus kita lakukan? Sesudah tadi kita bersikap menerima, di ngomongin orang, kita terima, itu bukan kerugian tapi keberuntungan. Terus kita ikhlas menyikapi sesuatu. Nah, punya prinsip lah. Untuk lebih bermanfaat hidup ini dibanding yang sebelumnya. Bagaimana hidup kita di 2023 lebih bermanfaat? Karena nilai manusia itu di kemanfaatannya. Itu nilai kita. Jadi kalau tidak ada manfaatnya kita, berarti nggak ada nilainya. Jangankan manusia, binatang aja nilainya di manfaatnya itu makin luar biasa itu. Maka Rasul bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. 2023 bagaimana kita untuk lebih bermanfaat? Apa posisimu? Oh, suami yang bermanfaat buat istri. Apa posisimu? Tetangga yang bermanfaat buat tetangga sebelah. Apa posisimu? Saudara yang bermanfaat buat saudara yang lain. Apa posisimu? Penjual yang bermanfaat buat konsumen. Apa posisimu? Pembeli yang ada manfaat buat orang yang berjualan. Pokoknya usahakan dirimu ada manfaat. Bukan merugikan orang, mau kepanjangan aja. Kalau sudah masuk dirimu ke komplek itu, pasti rugi orang. Itu yang bahaya. Itu kena laknatlah dirimu dunia akhirat itu. Tapi datangnya dirimu memberi manfaat, itu sudah nilai spesial. Maka Rasulullah umurnya 63 tahun. Tapi manfaatnya luar biasa. Maka sampai hari ini, dia sudah 1500 tahun lebih kurang meninggal. Masih selalu dia manusia yang terbaik yang dikenang di bumi ini. Karena kemanfaatannya. Kira-kira kita besok kalau mati, apa yang dikenang? Apa manfaat diri kita? Kalau kita hanya sibuk untuk diri kita aja, tanpa memanfaatkan diri kita untuk orang, apa yang dikenang orang untuk kita? Halo, kita pikirkan itu. Kita mau meninggal lagi. Sebelum 2024, mana tahu kita meninggal. Ada kemanfaatan yang kita tinggalkan. Para orang-orang soleh yang telah terdahulu, udah kita lihat manfaat hidup mereka. Dengan mereka menabur ilmu, sehingga sampai ilmu itu ke kita. Kita ngerti mana yang halal dan yang haram. Mana yang benar dan yang salah. Ada yang membangun fasilitas sekolah, ada yang membangun jalan supaya manfaat. Ada yang dengan uangnya dia bikin sumur buat orang yang kekurangan air. Ada yang dengan uangnya dia bunyikan tempat tinggal buat orang yang tidak punya tempat untuk tinggalin. Pokoknya manfaat hidupnya. Tapi kalau kita hanya hidup memikirkan diri kita sendiri, tak dikenal orang kita. Ada tak ada kita nggak ngaruh sama orang. Karena ingat, dunia ini tidak membutuhkan manusia. Manusia yang butuh dunia. Jadi usahakan kita bermanfaat. Makanya kalau besok misalkan kita diminta di sebuah organisasi untuk turut serta berbuat untuk umat, sambut baik-baik kesempatan itu untuk jadi manusia yang bermanfaat. Apalah guna harta berlimpah tapi tak bermanfaat. Saya masih ingat nasihat
Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Orang yang pelit dengan hartanya, arti kan tidak bermanfaat dengan harta itu, dia akan ditimpa salah satu 4 musibah. Yang pertama, hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa. Penguasa yang zalim. Ada aja masalahnya, sehingga hartanya disita. Yang kedua, hartanya akan diwarisi oleh keluarganya yang zalim, sehingga oleh keluarga ahli warisnya, hartanya dibelanjakan untuk hal yang tak bermanfaat. Yang ketiga, hartanya akan jadi rebutan orang-orang jahat dan digunakan untuk kejahatan, untuk melacur, untuk mabuk, dan seterusnya. Terpoya-poya. Kemudian, yang keempat, hartanya akan dicuri oleh orang pelaku maksiat, sehingga untuk menjadi penunjang dalam perbuatan kemaksiatannya. Itu karena hartanya pelit, tak bermanfaat buat yang lain. Tapi kalau hartanya berkah, bermanfaat buat orang yang lain, sekalipun dicuri orang untuk kebaikan, dicuri orang hartanya tapi bikin orang itu jadi taubat, waduh, dengan itu dia bertaubat. Tapi kalau orang nggak baik, dicuri orang, dia gunakan dia untuk pergi melacur, untuk pergi mabok, untuk pergi berjudi, untuk pergi nyabu. Itu nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya baik-baik aja lah kita hidup ini. Semua kebaikan kita akan kembali ke kita. Kejahatan kita pun balik ke kita. Makanya ingat, di saat kita menolong orang, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita selamatkan hidup orang, sebenarnya kita sedang menyelamatkan hidup kita sendiri. Jangan ragu itu. Kalau Ustaz pernah cerita, burung menyaksikan di bawah ada seekor semut berjuang, berenang untuk selamat dari hanyutan air. Ternyata arus air terlalu besar sehingga dia nggak kuat, dia pasrah. Burung tadi menolong dia. Dia turun, dia bawa sehelai daun, kemudian dia biarkan daun itu jatuh di dekat semut. Semut pun meraih daun itu. Begitu semut sudah di atas daun itu, burung tadi dibawanya daun itu balik terbang ke darat, dijatuhkannya. Selamatlah semut. Sampai sini cerita, apa yang kita sebut? Seekor burung telah menyelamatkan semut. Tapi cerita berlanjut. Pada suatu hari, seburung sedang bersiul-siul. Tanpa sadar dia sedang dibidik pemburu dengan senapang angin. Dia tak tahu tuh. Dia tahu, dilihat sama semut yang dia tolong kemarin. Ini kan semut yang menolongku. Apa burung yang menolongku? Dia mau ditembak pula. Taklah, nyawa harus dibayar nyawa. Nyawa ditebus nyawa. Aku harus selamatkan dia. Burung tadi pun berlarilah menggigit kaki yang mau menembak tadi. Sehingga kaget dia. Tertarik pelatuk senapan tanpa arah. Kaget burung, dia terbang. Jadi akhirnya burung selamat, tak jadi kena peluru. Jadi sebenarnya saat burung menyelamatkan semut, siapa yang diselamatkan? Diri dia sendiri. Kalau waktu itu dia biarkan semut hanyut, berarti hari ini burung jadi apa? Jadi mati ditembak sama pemburu kan? Begitulah kehidupan kita juga. Saat kita berbuat baik buat orang lain, akan balik ke kita kebaikan itu pada waktunya. Cuman bagaimana cara datangnya? Allahu a'lam. Ikuti aja alur cerita yang Allah sedang bikin. Jangan pernah ragu itu. Semua akan balik kepada kita. Baikmu kembali kepadamu. Jahatmu akan kembali kepadamu. Nah, pasti itu. Itu janji Allah itu. Ada ayatnya kan? Surat
17 ayat 7. Wah. Bisa dibaca lah, tak usah semua, separuh aja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Itu dia. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jadi 2023 teruslah berlaku baik. Manfaatkanlah diri kita. Lebih banyak lagi itu. Semakin kita bermanfaat, semakin terasa gunanya kita hidup di bumi ini. Jadi kalau ada orang merasa sepertinya aku nggak guna hidup, ya betul, karena diri kita tidak memanfaatkan diri kita untuk kehidupan orang, untuk anak, untuk istri, untuk siapa aja kan. Kan tak sesuai dengan kapasitasmu untuk 5 orang lah dulu. Makin besar kapasitasmu untuk satu RW lah selesaikan. Satu negara luar biasa. Pokoknya usahakan kemanfaatan kita makin besar. Bukan untuk ria, bukan untuk pamer, bukan untuk ujub dan seterusnya. Semua mata kebaikan untuk diri kita sendiri. Rugi kita kalau kita tidak berbuat baik sebanyak mungkin. Waktu kita tinggal sedikit. 2023 sudah kita lalui sekarang, sedang kita lalui. Jadi kalau lewat 2023 kita mati dalam keadaan bermanfaat dan bermanfaat. Kadang-kadang kan kita lupa kita nih mau meninggal nih. Terlalu asik dengan dunia ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ada 3 sifat yang sangat membahayakan. Apa tuh? Kikir yang terlalu diturut, hawa nafsu yang diikut, kemudian yang suka mengagumi diri sendiri, merasa diri hebat. Itu bahaya tuh, kikir diikuti, hawa nafsu diturut, kemudian suka mengagumi diri sendiri. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah pesan buat kita di hari yang kelima di tahun 2023 ini. Katanya 2023 ini tahun sial, angka 23, angka 13, angka sial itu katanya. Nah, kata siapa nggak tahu Ustaz. Ekonomi katanya akan lesulah. Tapi kalau kita sudah ikhlas dan pasrah, aman-aman itu insya Allah. Yang terjadi, terjadilah. Karena tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali atas ketetapan Allah sebelumnya. Karena ayat itu udah kita baca, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Mau apa lagi kita hidup? Bentar lagi kita mau meninggal ya semuanya. Bagaimana kalau kita sudah bermanfaat, maka besok banyak yang menyolatkan kita. Saya iri melihat orang Mesir. Dia ini bikin ternak ayam. Ternak ayam itu dia sisihkan keuntungannya untuk membantu orang-orang sekitarnya. Untuk pengembangan usaha, untuk membantu orang sekolah. Sampai karyawannya di ternak ayam itu ribuan. Sampai orang yang dia kuliahkan itu ribuan. Dia bangun sekolah, dia bangun tempat tinggal. Dan sangat banyak orang yang sukses dengan membuat bodi. Jadi dia bikin ternak ayam itu bukan mencari keuntungan untuk dia, tapi untuk memanfaatkan kehidupan dia. Dan ternyata berkembang dengan sangat pesat. Di akhir hayat dia meninggal. Ada di YouTube tuh. Itu yang menghantar dia ke tempat peristirahatannya itu, ke kubur. Itu dari tangan ke tangan aja tuh. Belum ada orang meninggal di Mesir yang dihantar ke kubur sebanyak dia menghantarnya. Ada yang lihat berita itu? Ada kan? Kenapa tuh? Karena kemanfaatan dirinya lah tadi. Kita pun seperti itu kalau memungkinkan. Karena dia juga punya ilmu untuk itu. Manfaatkan diri kita.
Tapi itu tadi, selama kita masih ego kepada diri kita, sulit kita untuk bermanfaat buat orang lain. Karena kita masih memikirkan diri kita terus begitu. Sehingga kita tidak akan berpikir untuk orang lain. Itu yang paling utama berbahaya. Makanya tadi, sifat yang paling berbahaya, sifat kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, plus takjub kepada diri sendiri. Bahaya. Jemaah rahimakumullah, itulah cerita kita dulu. Ada di jam 10 rupanya. Kalau di jam 10 itu udah kecil-kecil mata kawan. Awak pun tak sedap tengok. Rasa berdosa pula awak nahan-nahan tidur orang. Iya Pak Dil? Tadi agak 5 watt nambah sama Ustaz tadi. Baik, ada pertanyaan sebelum kita apa? Tutup. Ya, silakan. Sapi. Pengaplikasian ayat kursi, Ustaz. Di kampung saya tuh seorang pingsan ayat kursi, ayat kursi orang pingsan ya. Ini jadi pertanyaan saya tuh, bagaimana pengaplikasian ayat kursi yang tepat? Yang kedua, bagaimana cara membantu orang yang kesurupan? Wah, itu belajar jadi dukun namanya itu. Nggak di sini tempatnya itu. Itu ayam hitam 1 ekor. Nah, cermin 1 jarum. Hanya syarat-syaratnya itu kalau untuk belajar membantu orang kesurupan. Tapi khusus ayat kursi, ayat yang paling banyak menyebut nama Allah di dalam satu ayat, itu ayat kursi. Toh, itu ayat mengesahkan Allah. Sehingga tidak ada siapapun selain Allah sendiri. Nah, itu kalau orang udah tahu paham deh itu. Kita mulai. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ilah kecuali hanya Dia. Ilah itu kalau pengertiannya berbeda-beda loh. Kalau Ustadz yang ngajarkan di tauhid kan udah tahu nih. Kalau ilah secara umum mungkin ya ilah yang diibadahi, katanya entah gimana maksudnya, nggak tahu lah Ustadz itu. Allah tidak ilah. Tidak. Ya, kecuali hanya Dia. Illahu. Berarti siapa semua? Hanya Dia. Sifat hu, sifat Allah, hayyun qayyum. Hayyun maha hidup. Jadi yang hidup itu, Dia itu yang maha hidup itu. Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Ya yuk. Jadi jin siapa yang ngurus? Malaikat siapa yang ngurus? Dirimu siapa yang ngurus? Allahu la ilaha illahu. Kalau paham di ayat itu, apa tidak bontang-panting itu jin? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, apapun itu milik Dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Nggak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Kalau nggak atas izin Allah, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi mudarat. Izin Allah ini semua. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu aydihim, yang akan terjadi di depan sana, yang sudah terjadi di belakang sana. Dia tahu semua itu. Allah yang bikin semua itu. Termasuk kau jin, kan begitu. Udah masuk ke situ semua itu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna, dan tidak ada yang Ia tidak liputi daripada ilmunya kecuali semua apa yang Ia kehendaki. Jadi semua diliputi oleh ilmu pengertian. Tahu Allah semuanya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas kursi Allah. Kursi jangan pula anggap itu kursi tempat duduk. Itu bahagian daripada ciptaan Allah, seperti bumi, seperti surga, seperti aras. Kursi juga begitu namanya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas kursi Allah. Kursi itu makhluk ciptaan Allah itu. Seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu, dan Allah tidak pernah menelantarkan apa yang ada di langit dan di bumi.
hibzuhuma, ia jaga semua. Jinnya dia jaga, debunya dia jaga, binatangnya dia jaga, manusianya dia jaga semua dengan penjagaannya. Dia yang menjaga semua, nggak ada orang yang menjaga. Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Kalau paham maknanya selesai itu. Jadi pengaplikasiannya gimana? Duduk di ayat itu. Dirimu di situ di ayat itu. Yang orang kesurupan tuh ada di ayat itu. Jin itu ada di ayat itu. Pandailah. Kalau nggak pandai, perdalam tauhidnya itu. Yang sering-sering libur. Nah, jadi wajar kalau orang baca ayat kursi. Memang di situ semua. Dirangkumnya semua di situ. Tapi sayangnya banyak orang salah paham. Dia anggap ayat kursinya itu yang menyelamatkan. Makanya dikerjain sama jin. Woi, kau mau usir-usir aku dari tubuh orang ini dengan ayat kursimu? Paten lagi bacaanku dari bacaanmu. Kata jin itulah. Tapi kalau dia duduk dipaham itu, mau tak mau jin harus tunduk kepada manusia. Karena manusia sudah masuk di la ilaha illahu. Berarti kau jin harus tunduk kepadaku. Kan begitu. Ustaz buka aku dari sini caco, nanti ceritanya nggak lanjut lagi, sampai situ aja. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Terima kasih Ustaz. Ini agak terlalu apa sih? Kenapa saya bilang lain-lain? Karena kita akan menghadapi suatu maut. Tentu kita mempersiapkan diri. Kita berusaha zikir nama Allah. Cuman masih ada gangguan bagaimana supaya tetap zikir kita. Sampai kita ini. Ya begini. Zikir itu harus dengan pemahaman. Kalau kita sudah paham, sedang bercerita pun kita begini zikir nih. Ustaz lagi zikir nih. Kenapa? Zikir tidak menyebut, tapi mengingat. Cuman bagaimana seseorang bisa dikatakan mengingat kalau dia tidak kenal yang diingat? Jadi bagaimana caranya supaya mengingat itu kekal, dawam, berkelamaan? Harus kenal yang diingat. Yang mengingat harus kenal yang diingat. Karena yang mengingat dan diingat sesuatu yang sangat dekat, yang tak berjarak. Itu yang harus dipahami. Kalau tak paham itu, tak akan pernah dawam dia punya zikir. Nah itulah disebut kaji diri. Mau sehebat apapun sehnya, tak paham dia kaji diri, tak akan ada zikir dia yang berkelamaan. Tapi kalau paham dia paham dengan diri, insya Allah sedang tidur, sedang apapun, sedang di kamar mandi pun dia selalu zikir. Karena dia sudah paham dengan la ilaha illallah. Itu hebatnya kalimat itu. Naik Ustaz jadinya nih, merinding Ustaz jadinya nih. Itu dia. Itu dia. Kalau nggak begitu nggak ada itu, bangkai berjalan itu semua. Makanya pesan Rasulullah, malam kau jangan jadi bangkai, siang kau jangan jadi himar. Tahu artinya itu? Malam kau jangan jadi bangkai, siang kau jangan jadi himar. Kosong dari mengingat Allah. Bangkai kan tidur sampai subuh. Bangkai dia malam itu. Tapi kalau dia zikir, paham siapa diri dia tidak bangkai. Walaupun dia nggak tahajud. Malam tidak himar, aku cari duit aja kerjanya. Himar kan? Jadi kalau dia bekerja terus, dia tahu dengan Allah, dia paham dengan diri dia tidak himar, dia tetap khalifatullah. Kan ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah di Al-Quran kan. Sungguh aku menjadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah. Itulah gunanya harus tahu diri, paham diri. Biar malam tidak jadi bangkai, siang tidak jadi himar atau keledai. Baik. Ada lagi yang lain?
Ibu-ibu sudah banyak yang komplain sama Ustaz, kapan kami lagi ngaji tauhid? Nanti kami meninggal Ustaz sebelum belajar tauhid. Ya, kalau meninggal ibu sudah waktu ibu lah meninggal itu. Tapi kan kami minta supaya belajar dulu, tunggu dulu. Proyek raksasa Ustaz belum selesai. Kalau belum selesai itu belum ada kelas baru untuk tauhid. Sedang berjalan baru. Allah Ustaz bilang. Tapi mereka udah mendesak, Pak bisa. Nah, salahnya APBN belum diresmikan sama Sri Mulyani. Nah, itu masalahnya nih. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Elok-elok kawan-kawan semua. Selamat menempuh 2023 untuk lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Billahi taufiq hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawa zikir dulu. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal. Itu saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.